Baiklah anak-anak semua, setelah Bapak jelaskan tadi mengenai fungsi-fungsi manajemen, apakah dari Ananda ada yang mau bertanya? Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Pak, saya juga mau bertanya Pak. Saya juga mau bertanya Pak. Oke, silakan Iwan, silakan diajukan pertanyaannya. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Jadi yang mau saya tanyakan itu apa aja aktivitas yang biasanya dilakukan dalam setiap fungsi-fungsi manajemen yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya Iwan. Oke, Bapak akan jelaskan kembali ya mengenai aktivitas yang biasa dilakukan pada setiap fungsi-fungsi manajemen yang telah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama dari fungsi planning atau perencanaan. Aktivitas yang biasa dilakukan pada perencanaan ini adalah yang pertama itu menetapkan arah tujuan serta target bisnis. Kemudian menyusun strategi dalam mencapai tujuan dan target tersebut. Kemudian menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang terakhir itu biasanya menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dalam jangka panjang. Kemudian untuk fungsi dalam organizing atau pengorganisasian, biasanya aktivitas yang biasa dilakukan dalam fungsi manajemen ini adalah mengalokasikan sumber daya, itu yang pertama, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang telah dibutuhkan. Kemudian menetapkan struktur. Menetapkan struktur di sini adalah menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan serta tanggung jawab, gitu ya. Kemudian aktivitas perekrutan. Di sini juga terjadi penyeleksian orang, pelatihan serta pengembangan tenaga kerja, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas. Ini aktivitas penempatan tenaga kerja. Jadi setelah tadi ada perekrutan, ada pelatihan serta pengembangan tenaga kerja, maka dilakukan penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan yang paling tepat. Itu aktivitas yang biasa dilakukan dalam pengorganisasian. Nah, kemudian untuk actuating atau pelaksanaan, biasanya aktivitas yang dilakukan pada fungsi manajemen ini adalah ya sesuai namanya, yaitu biasanya yang dilakukan dalam pelaksanaan atau actuating ini adalah melakukan pengarahan, pembimbingan, dan komunikasi termasuk koordinasi di dalam suatu organisasi yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan ya, bisa kita sebut. Aktivitas dalam controlling ini yang pertama sekali adalah mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, memberi alternatif atau solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana, Ananda, Iwan? Apakah bisa dipahami? Oh, gitu ya, Pak. Oke, makasih Pak atas jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya fungsi manajemen ini juga ada beberapa yang lain ya. Ada namanya post the cop. Dia lebih banyak mulai dari planning, stepping, nanti ada di situ juga directing, reporting dan sebagainya. Mungkin pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.